Satu kebo emak, satu kebo anak. Kebo emak sama kebo anak. Ini kebo anak baru dilahirkan, masih nyusu, belum ngerti dunia. Suatu ketika ini anak lagi nyusu sama emaknya. Lagi enak-enak nyusu, tahu-tahu dia dengar suara. Dia dengar suara yang membuat dia kaget. Suara apa dia dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar suara azan. Lompat tuh anak kebo. Dia perlu emaknya, mama, suara apa lagi, mak? Si mak bilang, tenang aja dong. Itu suara azan. Si anak nanya, azan apa sih, mak? Ya namanya baru lahir, belum ngerti. Dia ada protes di belakang Habib, kok kebo bisa ngomong? Namanya juga hikayat. Namanya juga hikayat. Si anak nanya, azan apa, mak? Mak jawab, azan itu panggilan sholat. Sholat itu apa sih, mak? Sholat itu tunduk patuh menyembah Allah dengan tata cara yang khusus. Oh, nggak ada apa-apa, mak ya? Enggak. Aman, mak ya? Aman. Nyusuk lagi tuh anak kebo. Begitu lagi nyusuk, tahu-tahu matanya ngelirik ke jalanan. Dia lihat ada manusia laki-laki dewasa jalan bergegas cepat, pakai kain, pakai sorban, pakai tiki. Enggak lama lagi manusia dewasa wanita bawa mukena, bawa sejadah, jalan cepat. Enggak lama lagi dia lihat anak-anak pada lari dia kok. Itu anak-anak pada pakai kain di leher, kain diikat di pinggang, lari. Kaget lagi anak kebo, lihat anak pada lari, lompat lagi dia. Dia kayak, mak, ada apaan lagi tuh, mak? Dia takut ada kebakaran kan? Akhirnya emaknya bilang, tenang nak, itu manusia mau ke masjid. Masjid apa, mak? Masjid tempat sholat. Loh kenapa ke masjid, mak? Kan tadi ada azan panggilan sholat. Oh, jadi mereka mau sholat di masjid, mak? Iya. Oh begitu, mak. Jadi nggak ada apa-apa nih, mak? Enggak, aman. Ayo nyusuk lagi. Nyusuk lagi. Begitu nyusuk lagi, dia dengar lagi suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali ini dia nggak kaget, tapi dia dengerin kok lain sama yang tadi suaranya. Kalau yang tadi agak ngagetin tuh. Dia tanya lagi, mak, tuh apaan lagi, mak? Dijawab emaknya, itu suara iqamat. Maksudnya, mak, berarti sholat mau didirikan. Oh, jadi manusia yang tadi ke masjid itu mau sholat, mak? Iya. Udah nyusul lagi, nyusul. Tapi sebelum dia nyusul, dia nanya lagi, mak, manusia ke masjid sholat kan, mak ya? Iya. Kok kita nggak ke masjid, mak? Maknya jawab, kan kita kebo. Oh, kalau kebo nggak ke masjid, mak ya? Enggak, kebo. Terus tuh anak nanya lagi, sholat juga enggak, mak, sholatnya? Ya kan kita kebo. Jadi kebo enak, mak ya? Nggak ke masjid, nggak sholat, mak ya? Iya, udah tenang, nyusul sana. Begitu dia mau nyusul, dia berhenti lagi. Dia lihat di jalanan, di depan warung ada tua bangka lagi main catur. Di bawah pohon pisang ada anak muda lagi main kartu. Di jalanan banyak yang lalu lalang. Ini anak nanya sama mbaknya, mak, yang tadi kan yang namanya manusia ke masjid sholat, mak ya? Iya. Kita nggak sholat, nggak ke masjid kan kita kebo, mak ya? Iya. Dia lagi main catur megapre apa tuh, mak? Maknya terus jawab, oh kalau itu sih kebo pala hitam. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Kira-kira tahu kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Yang
nggak sholat sama dengan yang nggak sholat sama dengan. Jadi kalau ibu nggak sholat, ibu. Bapak nggak sholat, bapak. Hanya hati-hati Pak ya. Kalau bapak nanti pulang dari sini ke rumah mau cium istri, ingat istri pekebo nih. Kalau istri nggak sholat, ya gua cium kebo dah. Jangan dicium udah, betul? Bu, ibu. Ibu kalau malam tidur dipeluk suami yang nggak sholat sama juga dipeluk. Saya mau usul sama ibu-ibu, Bu, mau usul saran nggak Bu? Mau saran nggak? Ini sekedar saran. Kalau ibu punya suami nggak sholat, besok pagi jangan beliin nasi uduk, jangan sediain rumput. Kalau tunggu suami marah-marah kenapa rumput? Kata Habib semalam nggak sholat kebo. Setuju Bu? Setuju? Ini malam cari rumput yang banyak. Ya Allah. Udah semua saya tanya nih sekali lagi semua. Jawab rame-rame. Yang nggak jawab kebo. Yang nggak sholat sama dengan. Yang nggak sholat sama dengan. Bapak nggak sholat bapak. Ibu nggak sholat ibu. RT nggak sholat RT. RW nggak sholat RW. Lurah nggak sholat lurah. Camat nggak sholat camat. Bupati nggak sholat bupati. Wali kota nggak sholat wali kota. Polisi nggak sholat polisi. Tentara nggak sholat tentara. Menteri nggak sholat menteri. Gubernur nggak sholat gubernur. Presiden nggak sholat presiden. Kiai nggak sholat kiai. Habib nggak sholat Habib. Udah deh, ceramahnya sampai di sini aja deh. Ya bukan saya datang capek-capek jauh-jauh Habib kebo. Tapi Bu, ini anak-anak muda nih Bu, sentimen Bu. Waktu saya tanyanya kencang, polisi nggak sholat, jawabnya pelan, kebo. Presiden nggak sholat, jawabnya pelan, kebo. Begitu saya tanya pelan, Habib nggak sholat, kebo. Ketahuan sentimennya loh. Udah tahu Ustaz Suhaimi sampai di sini lagi dah ceramahnya dah. Daripada gue capek-capek ceramah di sentimen ya. Masya Allah, tapi nggak apa-apa Bapak Kiai Ustaz Suhaimi jangan tersinggung. Sengaja Kiai tadi saya sebut sama Habib, Kiai nggak sholat, Kiai kebo, Habib nggak sholat, Habib kebo. Kenapa? Sebab kalau saya sebut RT, RW, lurah, camat, sampai presiden, Kiai sama Habib saya nggak sebut, urusannya di penjara lagi 7 bulan. Dianggap menghina pemerintah, betul? Emang polisi lagi doyan nangkep. Apa kata dikit-dikit Ustaz Ulul yang ditangkep, betul? Makanya kalau sekarang polisi menangkap Habib menghina presiden, tunggu dulu, kan Kiai sama Habib gue sebut. Betul? Allahu Akbar. Udah tenang aja, betul? Jadi ingat, yang gak sholat sama dengan. Besok kalau ada teman gak sholat panggil kebo. Udah gitu aja. Makanya saya mau tanya orang Pabuaran, mau jadi kebo gak? Mau jadi kebo gak? Jadi kalau anak-anak nggak sholat, anak. Mudah-mudahan nih besok-besok anak-anak kecil kita pada rajin sholat. Amin. Mau jadi kebo tidak? Kalau mau jadi kebo, rame-rame tegakkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Nah baik Bapak Ibu, sebetulnya banyak yang saya mau sampaikan. Tapi karena malam ini saya harus ngisi di Pondok Terong. Nah, saya cukupkan sampai di sini dan jangan kemana-mana. Masih ada ustaz lain yang akan menyampaikan ceramahnya, insya Allah. Maka itu tadi habis baca maulid, saya langsung naik, nggak pakai sambut-sambutan itu. Kenapa? Karena kita harus bagi waktu dengan saudara kita di tempat lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi, di lain waktu kita bisa kumpul bersama lagi, di lain waktu kita bisa saling berbagi cerita, di lain waktu insya Allah kita bisa menimba ilmu lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kesalahannya. Dan tolong nanti waktu saya turun dari sini saya akan langsung jalan keluar agar diberikan jalan dan tidak mengganggu ketertiban insya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Suhaimi. Kita minta kepada beliau untuk terus berjuang dengan majelis taklimnya, dan kepada seluruh laskar-laskar FPI yang tadi saya lihat ada di kampung ini. Terima kasih atas ikut kerjasamanya untuk mengamankan acara ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi